Israel mungkin mencoba untuk menyensor semua serangan yang mengarah ke negaranya, sehingga kita tidak menemukan video-video masif seperti yang kita lihat sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, itu tak mengubah apapun. Dini hari tadi, serangan gelombang ke-11 Iran benar-benar menghantam Israel. Setidaknya 30 rudal telah diluncurkan dari Iran menuju beberapa wilayah di Israel dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut laporan dari Korps Garda Revolusi Islam, gelombang ke-11 operasi True Promise 3 menggunakan rudal Fatah generasi pertama dan ini menandai dimulainya akhir dari pertahanan udara Zionis. Serangan rudal kali ini menunjukkan bahwa pertahanan Israel benar-benar telah dikalahkan. Meskipun mendapat ancaman besar dari Amerika Serikat, dengan Donald Trump baru-baru ini membahas secara serius kemungkinan keterlibatan Amerika dalam membantu Israel menyerang Iran, for Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, saying he was an easy target. "We're not going to take him out, kill, at least not for now," he posted. "Our patience is wearing thin." In another post, Mr. Trump said he expected unconditional surrender. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan dalam sebuah unggahan di platform X bahwa atas nama Haidar yang mulia, pertempuran telah dimulai. Iran memperingatkan bahwa pertempuran baru saja dimulai dan serangan besar pun kembali dilakukan ke wilayah Israel. Dalam serangan gelombang ke-11 tersebut, 30 rudal dilepaskan. Menurut laporan dari media Iran, Teheran menggunakan rudal baru Fatah 1 dalam serangannya terhadap Israel. Rudal ini merupakan rudal hipersonik yang melaju dengan kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara, sekitar 61.100 km per jam. Dengan kemampuannya untuk bermanuver menghindari sistem pertahanan Israel, rudal-rudal Iran berhasil mengenai sasaran. TRT World merilis foto-foto rudal Fatah dan menyebut bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel berupaya mencegat rudal balistik Iran yang mengarah ke Tel Aviv, namun beberapa rudal berhasil menghindari sistem tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat bagaimana belasan rudal pertahanan Israel tak mampu menghentikan serangan Iran dan pada akhirnya rudal-rudal tersebut berhasil menghantam target. Bagi yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada video yang menunjukkan dampak serangan seperti di awal-awal konflik? Hal ini terjadi karena Israel telah mengeluarkan pengumuman dan imbauan bahwa media hingga warga Israel dilarang mempublikasikan video serangan atau kerusakan yang terjadi di wilayah mereka. Di sisi lain, Israel juga tidak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan terhadap Iran menggunakan jet siluman F-35I yang didukung oleh pesawat pengisian bahan bakar udara milik Amerika Serikat untuk misi jarak jauh. Jet tempur Israel menggunakan rudal berpemandu presisi seperti Popeye untuk menargetkan sasaran seperti fasilitas nuklir, gedung media nasional Iran, hingga Universitas Imam Hussein di Teheran. Meski begitu, kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Israel ke Iran tak bisa dibandingkan dengan kerusakan yang telah Iran berikan ke Israel. Pada hari Minggu, media Israel mengutip pernyataan pemerintah kota Be'er Yaakov di selatan Tel Aviv yang menyebut bahwa 80 bangunan mengalami kerusakan, termasuk 22 bangunan yang berisiko runtuh akibat pengeboman Iran. Wilayah ini merupakan salah satu target serangan hari Minggu tersebut. Sementara itu, di Haifa, aktivitas kilang minyak yang terletak di pelabuhan harus dihentikan setelah terjadi kerusakan serius pada pembangkit listrik kilang tersebut. Fasilitas penelitian biokimia terkemuka di Israel pun tidak lagi berdiri. Ini adalah footage kondisi dari Israel yang hancur oleh serangan-serangan masif Iran. Ini bukan Gaza, ini Tel Aviv, ibu kota Israel. Melihat Israel kewalahan menghadapi Iran, pada 17 Juni lalu laporan dari berbagai sumber kredibel menjelaskan bahwa Trump dan Netanyahu berbicara melalui sambungan telepon selama sekitar 1 jam 20 menit. Dalam keterlibatan lanjutan Amerika Serikat, termasuk opsi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Trump menekankan bahwa ia menginginkan solusi yang menentukan,
bukan sekadar gencatan senjata dan mendorong penyerahan tanpa syarat dari Iran. Sederhananya, Trump ingin Iran menyerah. Trump bahkan mengancam pemimpin tertinggi Iran. Ia mengklaim bahwa Amerika Serikat mengetahui lokasi Ayatullah Khamenei dan menunjukkan kesabaran yang terbatas. Saat ini, Amerika Serikat telah mengirim jet F-16, F-22 Raptor, dan F-35 Lightning ke basis-basis di Eropa dan Timur Tengah, didukung oleh tanker udara dan kapal induk di kawasan. Beberapa analis menyebut bahwa ini bisa menjadi persiapan untuk potensi operasi ofensif dari Amerika terhadap Iran. Netanyahu dari dulu hingga sekarang terus menggunakan alasan yang sama, bahwa Iran sangat dekat dengan senjata nuklir. Ia menyatakan bahwa Iran telah melampaui Irak dalam pengembangan rudal balistik dan pada laju pengayaan saat ini, dalam waktu beberapa minggu, Iran bisa memiliki cukup uranium untuk membuat senjata nuklir. The two nations that are competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. Iran lied. But for Netanyahu, Big time. the slogan has been the same for decades. Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Jika kalian percaya pada pernyataan Netanyahu, itu hak kalian. Tapi faktanya, Netanyahu adalah salah satu tokoh paling berbahaya di dunia. Tahukah kalian, sejak kapan propaganda tentang Iran dekat dengan senjata nuklir dimulai? Apakah baru-baru ini? Setahun lalu? 5 tahun lalu? Faktanya, Netanyahu telah menyebarkan propaganda tentang senjata nuklir Iran sejak 30 tahun lalu. Sejak tahun 1990, bahkan sebelum ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Netanyahu secara rutin mengingatkan dunia bahwa Iran sedang menuju senjata nuklir. Nuclear weapons.